Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, sebelum kita bergabung bersama dengan sahabat-sahabat dari SMA Pembangunan Jaya 2, akan ada beberapa pesan ya untuk yang saat ini hadir terlebih dahulu. Ini dari PLN. Jadi untuk sahabat, seperti kita ketahui memang listrik ini sedikit rawan saat musim hujan ya. Jadi supaya listriknya ini tidak rawan, ada beberapa cara untuk mengantisipasi bahaya listrik saat nanti terjadi banjir. Tapi jangan sampai terjadi banjir ya sahabat ya. Untuk listrik, agar terhindar dari bahaya saat banjir, Anda bisa mematikan instalasi listriknya yang ada di dalam rumah. Cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak. Anda juga bisa menaikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, Anda juga bisa menghubungi kontak center PLN di 123. Sekali lagi, kontak center PLN di 123. Hubungi institusi terkait penanggulangan bahaya banjir. Yang dilakukan ketika banjir surut ini, Anda bisa pastikan semua peralatan elektronik atau instalasi di wilayah banjir Anda dalam keadaan kering. Lakukan penormalan yang ada untuk listrik setelah instalasi dipastikan sudah kering ya, dan penandatanganan berita acara oleh Ketua RT, RW atau tokoh masyarakat setempat. Listrik akan dipadamkan oleh PLN apabila rumah pelanggan terendam banjir atau kartu distribusi terendam banjir. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, saat ini sudah tersambung via Zoom bersama dengan sahabat-sahabat dari SMA Pembangunan Jaya 2 atau SMA PJ 2 ya. Ini lebih mudahnya kita untuk menyebutnya ini. Saya coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang. Selamat siang, Mas Billy. Bersama dengan Billy untuk siang hari ini ya. Baik, ini dengan 5 narasumber berarti ya. Saya sekarang terhubungnya ini ada Bimo. Ini Bimo apa Bimo panggilannya ini? Bimo. Oh Bimo, Bimo. Baik. Nah, ini ketua OSIS ya, kelas 12 sekarang ya berarti ya? Iya benar, sekarang kelas 12. Baik,
Baik, ini kelas 12 dan ada juga Aurelia Saraswati. Ini namanya panjang ya, tapi saya panggilnya ini Aurelia Saraswati saja. Selamat siang. Siang. Nah, ini kelas 11 kalau yang Aurelia nih ya. Panggilannya siapa kalau saya boleh tahu? Aurel. Oh, Aurel saja ya. Baik, ini Bimo dan Aurel ini. Untuk dari SMA Pembangunan Jaya 2 sendiri ada Ibu Suci Wulandari selaku Kepala SMA ya. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bu Suci. Apa kabar? Baik, ini suaranya Bu Suci. Justru yang sekarang tidak seberapa terdengar ya. Baik, ini saya sapa sekali lagi Bu Suci. Ini mendampingi anak-anak untuk bicara soal proses pembelajaran tatap muka begitu ya, yang kebanyakan akan dilaksanakan oleh beberapa sekolah juga yang ada di Sidoarjo. Tapi ini saya coba sapa juga ada dua narasumber lain. Ini Ibu Iwis begitu? Panggilannya Ibu siapa? Untuk Ibu satunya ini. Baik. Dengan Ibu Yuni. Oh, Ibu Yuni, baik. Ibu Yuni ya. Ibu Yuni ini selaku untuk di SMA Pembangunan Jaya 2. Baik, untuk Ibu Yuni selaku. Halo. Baik, ini kita masih coba untuk tersambung untuk audio yang lebih jelas ya. Ada Ibu Yuni juga yang saat ini mendampingi. Ini ada satu lagi narasumber yang sepertinya bukan dari Indonesia ini. Ini Mr. Kirk bukan ya untuk namanya ya? Right, Mr. Dirk. Mr. Dirk. Oh, oke, Mr. Dirk maksudnya ya. Saya juga tadi sempat dapat informasi untuk Mr. Dirk sendiri ini tidak berbahasa Indonesia begitu ya. Jadi saya sepertinya harus ngobrol dengan bahasa Inggris ini untuk Mr. Dirk sendiri. Betul ya? Sedikit. Oh, little bit. Baik. Ini mungkin saya coba ke Ibu Kepala. Lebih baik. Baik, ini saya coba ke Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu deh, karena saat ini mungkin terkait dengan skema pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Pembangunan SMA Pembangunan Jaya 2. Ini persiapannya seperti apa mungkin Ibu Kepala Sekolah? Pertama saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Iya, baik Mas. Jadi menanggapi turunnya SKB 4 Menteri untuk sekolah diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka sesuai dengan persetujuan dari Satgas daerah terkait, maka SMA Pembangunan Jaya di sini beserta seluruh sekolah yang ada di Sekolah Pembangunan Jaya mulai TK, SD, SMA, kita siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di bulan Januari nanti, Mas. Baik. Nah, rangkaian persiapannya apa saja sudah kami paparkan kepada wali murid minggu lalu, termasuk kita juga angket berapa anak, berapa persen yang mengizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Karena kan kita tahu ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, langkah kami selain persiapan protokol kesehatan, kita juga siapkan pembelajaran yang mensupport anak baik yang mau memilih tatap muka ataupun yang masih lebih nyaman belajar di rumah dengan daring. Betul. Jadi di Sekolah Pembangunan Jaya seluruhnya dari TK, SD, SMP, SMA kita siapkan strategi untuk bisa memfasilitasi baik yang tetap di rumah saja atau di sekolah. Oh, oke, baik. Nah, kita combine antara pembelajaran hybrid yaitu online dan offline sekaligus, begitu juga kita combine dengan blended, artinya ada sekian jam mereka belajar di sekolah, kemudian di rumah masih melanjutkan lagi untuk pembelajaran dari begitu. Oke, baik, itu berarti ada beberapa waktu yang sudah di manage begitu ya, mungkin beberapa jam di sekolah atau seluruhnya di sekolah untuk yang tadi lebih prefer untuk belajar secara tatap muka. Atau mungkin dibagi nih, mungkin di sekolahnya cuma sekian jam, kemudian dilanjutkan dengan daring di rumah ini sekian jam juga, begitu Bu, mungkin? Iya Mas, jadi 4 jam di sekolah, kemudian dilanjutkan 3 jam di rumah. Nah, kita spare waktu untuk perjalanan pulang juga, jadi totalnya pembelajaran itu 6 jam. Nah, sirkulasinya kita bagi, 14 hari masuk, berikutnya 14 hari isolasi mandiri. Jadi di jeda 14 hari. Kebetulan dari angket kami yang masuk kemarin
siswa yang diizinkan masuk itu tidak sampai 50%. Betul. Nah, untuk anak-anak yang tetap pembelajaran di rumah, ya melihat mungkin nanti perkembangannya seperti apa. Tapi yang di sekolah jelas kita jaga sekali, kita antisipasi mulai dari semua disinfektan, kemudian hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak, itu semuanya kita jaga. Itu Mas. Baik, jadi memang saat ini protokol kesehatan juga benar-benar ketat ya diterapkan di SMA Pembangunan Jaya 2 ini. Mungkin saya juga ingin tanyakan ke dua adik-adik saya ini karena ada kabar satunya ini lebih prefer untuk belajar mengajar secara online atau daring ya, dan satunya lagi ini lebih prefer untuk skema tatap muka. Nah, ini untuk yang tadi lebih prefer skema tatap muka, ini justru dari Bimonya sendiri nih. Bimo anak IPS ya. IPS ini lebih sering sosial sih, karena saya dulu juga IPS begitu. Baik, ini Bimo alasannya kenapa lebih prefer untuk yang tatap muka begitu? Dalam kondisi pandemi sekarang kan juga pasti harus dipertimbangkan tentang kesehatannya juga. Dan setelah penyuluhan telah dilakukan oleh sekolah saya sendiri kemarin, saya juga melihat protokol-protokol yang ada itu sudah cukup ketat, sudah cukup baik. Jadi saya saya pikir itu bisa untuk masuk sekolah. Jadi langsung belajar langsung, ketemu dengan teman-teman, belajar dengan guru. Oke, baik. Jadi dari penilaiannya si Bimo sendiri ini sudah memenuhi ini untuk protokol kesehatan sehingga skema tatap muka bisa dijalankan ini. Kalau yang dari Aurel sendiri ini karena prefernya lebih ke online terlebih dahulu ya. Ini mungkin alasannya dari Aurel seperti apa? Kalau dari saya, kemarin kan sudah ada sosialisasi dari pihak sekolah ke orang tua saya. Orang tua saya bilang protokol kesehatannya itu sudah sangat baik di sekolah. Tapi melihat perkembangan kasus yang masih naik sampai sekarang, orang tua saya itu menyuruh saya untuk belajar di rumah terlebih dahulu sampai situasinya aman. Walaupun di sekolah itu protokol kesehatannya sudah sangat-sangat baik dan terjaga. Tapi mungkin dari orang tua saya ada rasa khawatir sendiri, jadi saya diminta untuk belajar di rumah terlebih dahulu sampai keadaan benar-benar terkendali gitu. Oke, baik. Jadi memang prefernya lebih ke belajar secara online ya untuk Aurel sendiri nih. Tidak ingin coba mungkin seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah ya. Ini bisa coba di sekolah, bisa juga secara online. Jadi selang-seling begitu. Dan sebaliknya juga dari Bimo tadi mungkin ingin mencoba untuk yang selang-seling ya. Jadi ada yang di sekolah, ada yang secara online. Itu Aurel nggak ada keinginan untuk mencoba mungkin? Sebenarnya ada, cuma saya ngikutin apa kata orang tua saya dulu gitu. Betul ini. Harus selalu mengikuti ya. Dan ini ada satu lagi narasumber yang ingin saya sapa dari tadi sebenarnya ya. Ini wali murid dari salah satu siswa yang hadir ini ya di dalam perbincangan kita. Ini wali muridnya Bimo bukan ya? Untuk Mr. Dirk sendiri ini. Ini betul ya? Am I right, sir? This is Mr. Dirk. That's I'm sorry, I have a bad English, yes. Nah, maybe you can explain about why you choose to this face off, maybe a face off, yes. Maybe ini mungkin tatap muka bahasa Inggrisnya face off mungkin ya, atau secara langsung face to face. I mean face to face. Yeah, actually, if protocols are good, it's the first step to a new society. The problem might always occur that there is no discipline. So I prefer, of course, that students can go to school because this pandemic can maybe continue 1 or 2 years. But I will never encourage people to go to school if they don't feel safe, because we never will know what will happen in the future. It's a difficult choice, but for me personally, it's a choice of discipline. If a protocol is made, but students follow it at school, but don't follow it at home, or even the parents don't follow it at home, then we have a different problem. So all it depends about discipline. If we want together to make this happen for the students, this starts not only in school, this starts also at home. So I believe, depending on what the situation will be, like Aurela just mentioned that the figures go up,
maybe that is we must be more cautious. But in a way, I hope we can start soon with schools again for our children. And if they have the discipline at home and don't go to the shopping malls or other things, because what we must not have that they cannot go to school, but they can go to shopping to do some buying some food, or the parents buy some food, or everyone is going left and right. And then suddenly school is abandoned. So it is a complete package. And I think if we all are disciplined, many things will be possible. Oh, that's right. But do you give the chance for Bimo maybe to choose if he want to go to school, or is he decide to study in the home? Maybe. No, I will give Bimo, if Bimo say to me he will be disciplined, I give him the opportunity to go to school. Oh, that's so. Baik, jadi ini Mr. Dirk ya, ini juga memberikan kesempatan untuk memilih begitu untuk Bimo agar bisa menentukan pilihannya, ini ingin belajar ke sekolah tatap muka atau mungkin belajar di rumah. Agar tetapi tetap protokol kesehatan tadi juga menjadi pertimbangan ya oleh Mr. Dirk ini. Kalau orang Sidoarjo mungkin Pak Dirk maksudnya. Baik, ini nanti akan saya berikan beberapa kesempatan juga untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya ya. Ini dikarenakan saat ini juga ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Nanti bisa disampaikan ke WhatsApp kami yang ada di 0821 3264 109, atau mungkin nanti juga bisa langsung telepon ngobrol bersama dengan saya, dan juga ada narasumber yang hadir via Zoom di 031 896 1514. Anda juga bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, untuk sahabat akan saya berikan beberapa kesempatan untuk pesan yang akan hadir. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah, sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir, lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hudiono selaku PJ Bupati Sidoarjo mengajak kepada semua warga Sidoarjo yang sudah terdaftar dan memiliki hak suara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkades serentak. Ingat, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Mari datang ke TPS yang terdekat. Di setiap RW itu ada TPS-nya. Suara Anda menentukan pemimpin desa Anda ke depan. Ingat, memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Mari bersama-sama kita mematuhi protokol kesehatan, ikuti setiap arahan dari petugas di TPS, jangan berkerumun, dan setelah selesai menggunakan hak suaranya, ingat segera kembali ke rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum atau PJU ini mengalami kepadaman begitu ya, atau mungkin pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan melalui aplikasi e-Lingkungan. DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, ini telah meluncurkan e-Lingkungan. Caranya mudah.
Download saja ya di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan. Kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan. Dan yang terakhir, kirimkan foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, untuk sahabat Suara Sidoarjo masih bersama dengan SMA Pembangunan Jaya 2. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Suci begitu ya. Ini beberapa hal juga sudah menjadi pertimbangan. Salah satunya tadi juga sudah ada persetujuan begitu ya Bu ya dari Satgas di Kabupaten Sidoarjo sendiri untuk mungkin memulai skema tatap muka begitu Bu. Nah, untuk persetujuan ini kan sedang proses sebenarnya Mas, karena pembelajaran kan baru dibuka nanti di bulan Januari. Sebenarnya yang saya jelaskan di sini mungkin tadi masalah persepsi antara belajar offline dan online-nya bergiliran. Kita gunakan strategi hybrid itu yang belajar di sekolah tatap muka saat itu bisa diikuti oleh teman-teman yang belajar di rumah. Jadi apa yang didapat oleh anak-anak saat belajar di sekolah tatap muka itu sama diperoleh dengan anak-anak yang belajar di rumah. Itulah sebabnya kenapa seperti Aurel, jadi ada 60% dari murid kami masih lebih prefer daring. Karena mereka merasa belajar di rumah pun sama, mendapat tugas, pembelajaran, bahkan bisa melihat wajah gurunya saat mengajar, kemudian lihat teman-temannya, sekalipun mungkin kelihatan hanya punggungnya, karena setiap kelas kita pasangi kamera. Jadi anak-anak ini serasa belajar di belakang kelas. Oh, baik. Nah, yang di kelas pun juga bisa melihat wajah anak-anak yang belajar di rumah. Karena di kelas juga ada screen-nya. Jadi kita gunakan kamera yang untuk gurunya ngajar di depan, di belakang juga ada. Nah, kemudian ketika gurunya mungkin coret-coret di papan tulis, kita gunakan pen tab. Jadi itu pun terlihat pada saat anak yang di rumah juga belajar. Jadi kita manfaatkan fasilitas kecanggihan teknologi saat ini untuk mengubah bahwa jarak dan waktu terkotak-kotak itu tidak ada. Begitu, Mas. Oke, baik. Kemudian untuk saat ini mungkin juga bisa disampaikan ini Bu, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh SMA Pembangunan Jaya 2 ini terkait dengan skema tatap muka. Selain tadi mungkin ada kamera, juga ada streamnya juga agar para siswa yang masuk di kelas ini juga bisa melihat teman-temannya begitu. Mungkin juga protokol kesehatannya seperti apa saja Bu yang ada di SMA Pembangunan Jaya 2? Ya, yang sudah kita siapkan jelas kalau untuk physical distancing, jarak-jarak itu ada, baik di tempat cuci tangan pun kita antriannya ada garisnya, kemudian tempat duduk siswa di kelas pun kita hanya isi sesuai kapasitas kelas. Satu kelas yang ukurannya 9x9 itu kapasitas kursinya tersetting paling banyak 9. Karena memang banyak yang tidak ingin tatap muka. Kemudian untuk protokoler setiap kali masuk menuju ke ruang TU mungkin atau ke BK itu ada SOP-nya. Kemudian setiap kelas juga kita siapkan hand sanitizer, juga ada disinfektan kecil. Jika mungkin ada anak yang kurang nyaman, jadi saat itu dia mau semprotin silakan. Sementara setiap kali pembelajaran tatap muka itu selesai, kita langsung bersihkan semuanya, area sekolah akan kita semprot dengan disinfektan besar, itu rutin setiap hari. Nah, kemudian untuk protokoler masuk pun juga kita terapkan sama, ada termogan untuk screening di awal, begitu juga saat masuk gedung. Nah, di kelas sendiri, di sekolah sendiri, kita juga siapkan ruang isolasi. Jadi begitu siswa atau warga sekolah ini merasa kondisinya kurang nyaman, kita langsung antarkan dia ke ruang isolasi. Oke, baik. Nah, untuk anak-anak ini atau warga sekolah yang kurang nyaman badannya akan segera kita hubungi orang tuanya untuk ditelepon. Jika lebih cepat lagi memungkinkan, kita juga siapkan kendaraan transportasi untuk bisa mengantar warga sekolah ini untuk segera pulang. Jadi segera dijauhkan dari teman-teman yang lain. Begitu, Mas. Oke, baik. Jadi kita juga ada kerjasama dengan instansi kesehatan terdekat, dengan puskesmas ini yang
yang kita dengarkan, karena ya sesuai juga dengan programnya dari Dinkes bahwa dinas kesehatan pun juga mengcover lingkungan di sekitar dia. Oke, Gitu baik. Mas Billy. Baik, jadi memang saat ini kalau saya dengarkan tadi pemaparan dari Bu Suci selaku kepala sekolah ya, ini pasti dipastikan mungkin para siswanya juga akan merasakan rasa yang aman dan nyaman begitu, khususnya untuk yang sekarang memilih untuk nanti skema belajar mengajar secara tatap muka. Berarti saya harus ke Bimo terlebih dahulu nih dengan segala persiapan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kalau dari Bimo sendiri seperti apa ini pendapatnya? Pendapat saya yakin pada sekolah ini bahwa ini siap, dan juga saya ini kan ini tahun ke-12 saya belajar, dan selama 12 tahun ini selalu belajar tatap muka, dan juga guru-guru selalu tatap muka juga, dan seperti ada tahun ini pasti semua kaget, siswa-siswanya maupun guru-gurunya. Tapi walaupun begitu kami telah beradaptasi kemarin, dan perlahan saya rasa sekolah juga telah siap untuk kembali lagi ke seperti awal. Oke, berarti Bimo sendiri juga merasakan rasa aman yang luar biasa ya nanti kalau sudah waktunya masuk, kemudian dengan segala persiapan yang seperti tadi disebutkan itu ya. Baik, ini kalau begitu saya coba ke Aurel juga ini. Nah, tadi kalau dari yang dijelaskan oleh Bu Suci kan pasti nanti rasanya meskipun belajar dari rumah, ini juga berasa seperti ikut di dalam kelas ini. Bisa melihat gurunya, kemudian juga bisa melihat teman-teman sekelasnya meskipun nanti kesannya seperti duduk di belakang sendiri ya. Itu mungkin kalau dari Aurel sendiri ini sudah sangat nyaman kah untuk yang seperti ini, Aurel? Kalau saya sih kan nanti katanya yang seperti disampaikan Bu Suci tadi, walaupun belajarnya online dari rumah, tetap bisa merasakan feel belajar dari sekolah. Jadi menurut saya juga nyaman-nyaman saja belajar di rumah. Lagi pula kalau misalnya selama pembelajaran daring ini, semuanya materinya tuh nyampe, terus penugasannya juga tetap seperti biasa. Jadi nggak ada yang kurang dari belajar di rumah. Baik. Tapi mungkin nanti pasti ada sedikit rasa ini ingin mencoba kan ya. Tapi tetap sabar ikuti saran dari orang tua ya untuk Aurel ini. Baik, selanjutnya saya coba ke Pak Kirk ya, atau Pak Dirk maksudnya, Mr. Dirk. Ini mungkin pendapatnya Pak Dirk terkait dengan segala persiapan yang sudah dilakukan oleh SMA Pembangunan Jaya 2 ini seperti apa? What's your opinion about all those preparation, Mr. Dirk? Like I said before, the protocols I think are sufficient, and if everyone keep its discipline, it will be all right. And for me, there is one reason more why I prefer that school starts again for the children who want, and that is to get them back into a rhythm. If they stay home all the time and do the school, I think the school can be followed from home, but they miss a kind of rhythm of life, wake up, going out of the house, have a planning, go to the school, come back, and I think that is not good for our children. Oke. Berarti ini memang setuju-setuju saja ya untuk Pak Dirk ini ya. Akan tetapi memang protokol kesehatan juga tetap harus dipatuhi nih untuk seluruh siswa yang masuk, kemudian juga mungkin untuk seluruh staf-staf di sekolah nanti juga bisa lebih rajin mengingatkan begitu ya. Jadi untuk saat ini boleh saya berikan kesempatan untuk ke redaksi untuk sahabat-sahabat di SMA Pembangunan Jaya 2. Ada yang bergabung sepertinya ini ya. Yang bergabung dari WhatsApp redaksi. Yang baik. pertama ada Pak Arif di Tanggulangin. Ini bertanya, penyebaran COVID ini kan bisa datang dari mana saja, tidak hanya dari dalam sekolah. Bisa saja anak ini tertular dari luar sekolah. Nah, bagaimana dengan pengawasan anak di luar sekolah agar tidak terjadi yang namanya kasus konfirmasi COVID? Kemudian yang kedua ini dari Audrey lewat Twitter. Ini mirip-mirip ya pertanyaannya. Tapi ini lebih ke arah kalau nantinya ada anak yang terpapar COVID-19 dan sekolah ini gagal untuk tracing, bagaimana, apa yang akan dilakukan sekolah? Baik, tadi pertanyaannya lebih ke jika ada siswa yang terpapar,
Tapi ini terpaparnya bukan dari wilayah sekolah begitu. Saat mungkin pulang begitu, mungkin tindakannya dari SMA Pembangunan Jaya 2 akan seperti apa? Ini sepertinya lebih ke Bu Suci ya. Baik, ke Bu Suci mungkin. Iya, siap Mas. Di awal kita buat angket ya, pendataan siswa yang diizinkan orang tuanya masuk. Kemudian ada surat pernyataan juga yang diisi oleh wali murid. Intinya sekolah itu kan kami memfasilitasi, kita pelayanan. Kita memfasilitasi ketika anak-anak ini mau pembelajaran tatap muka, termasuk yang belum pun kita tetap bertujuan mencerdaskan anak bangsa. Makanya ada yang streaming live, ada yang offline, ada yang online. Nah, kemudian untuk anak-anak supaya tidak melebar kemana-mana, makanya kita pakai model pembelajaran blended. 4 jam di sekolah, ini di awal ada surat pernyataan dari orang tua bersedia mengantar dan menjemput putra-putrinya. Ini paten. Jadi kami tidak mengizinkan siswa kami ke sekolah dengan menggunakan kendaraan umum. Anak harus diantar jemput orang tuanya dengan kendaraannya pribadi. Kemudian strategi kami juga, khususnya yang SMA karena yang besar-besar ya, tidak menutup kemungkinan katanya kalau pulang dari sekolah mungkin mampir ke warkop, mampir kemana. Nah, betul. Kami buat kebijakan kenapa ada blended, kenapa ada sudah tatap muka, kok masih ada daring lagi. Jadi anak yang sudah 4 jam di sekolah, diberi waktu 1 jam untuk perjalanan, nanti jam berikutnya mereka melanjutkan pembelajaran daring. Orang tua memantau anaknya jam sekian harus sudah sampai rumah. Guru pun juga memantau, akan memanggil melalui pembelajaran daring, sudah sampai rumah Kak, pembelajarannya di mana, dan mereka kan harus lihat videonya. Nah, itu strategi kami yang pertama untuk mencegah anak-anak ini komunitasnya tidak gabung dengan yang lain-lain, tentunya dengan koordinasi dengan orang tua. Nah, kemudian kalau pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika ada siswa kami yang terpapar? Ya, kita kembalikan lagi kepada surat pernyataan orang tua. Terus tentunya kenapa kami pilih waktu 14 hari diizinkan tatap muka, kemudian 14 hari lagi untuk libur, mereka di rumah full online. Jadi 14 hari diizinkan tatap muka, 14 hari full online saja. Yaitu tadi untuk menjaga 2 minggu untuk jalannya virus ini Mas. Tapi sebelum siswa masuk ke sekolah, memang kita ada syarat untuk surat rapid bebas rapidnya. Betul. Itu syarat utama juga. Baik, jadi memang rapid juga sangat berpengaruh ya untuk sistem skema tatap muka tadi. Itu berapa waktu sekali mungkin untuk rapid yang harus ditujukan itu, Bu? Untuk rapid ini berlaku untuk bukan siswa saja, termasuk para guru dan karyawan, semua warga sekolah sebelum memasuki masa tatap muka semuanya akan dirapid untuk awal saja Mas, awal masuk. Nah, ini nanti kita evaluasi kembali setelah 14 hari tatap muka yang pertama. Karena masih ada jeda 1 bulan ya kalau dihitung 14 hari masuk, 14 hari online di rumah. Baik, jadi ini memang sesuai dengan standarnya juga, memang rapid test ini 14 hari, jadi tadi juga sudah diperhitungkan matang-matang ya. Ini sangat penting untuk dilakukan monitoring agar kita juga bisa tahu ini siswa yang tadi berangkat ke sekolah diantarkan, pulangnya juga harus diantarkan. Ini saat sudah pulang harus dimonitoring posisinya di mana ini, agar tidak nongkrong kemana-mana, kemudian nanti ditakutkan akan membawa atau tertular begitu ya untuk virus sendiri. Baik, ini untuk sahabat-sahabat dari SMA Pembangunan Jaya 2 akan saya berikan jeda terlebih dahulu untuk pesan yang akan hadir ya. Nanti akan kita sambung lagi untuk perbincangan pada siang hari ini. Sidoarjo hebat. 2020 Sidoarjo menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati. Sesuai perubahan tahapan, pembentukan PPDP dilakukan sampai 14 Juli. Dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian atau coklit 15 Juli sampai 13 Agustus. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September. Penetapan pasangan calon 23 September. Ojo lali hari Rabu. Tahapan kampanye 26 September sampai 5 Desember. Pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember. Proses penghitungan dan rekapitulasi suara 9 sampai 20 Desember. Untuk penetapan calon terpilih dilakukan paling lama 5 hari setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa mengikuti jadwal dari Mahkamah Konstitusi.
Ayo berperan aktif, sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, mata adalah jendela dunia. Untuk itu, rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat, serta menegakkan protokol kesehatan ya. Rumah Sakit Mata Fatma juga melayani peserta BPJS Kesehatan. Tetap buka setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Anda bisa percayakan kesehatan mata Anda kepada Rumah Sakit Mata Fatma. Dapatkan promo spesial akhir tahun, operasi katarak Pesmulsification hanya 8 jutaan. Info lebih lanjut, hubungi Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma yang ada di Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo dengan telepon 031 99 78 2000. Sekali lagi 031 99 78 2000. Extension di 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, ini jadi karena semua sudah disampaikan terkait dengan protokol kesehatan, jadi saya kira untuk pembelajarannya akan berasa seperti pembelajaran yang pada umumnya ya, atau saat-saat normal. Tadi kalau yang ingin memilih tetap belajar di rumah, disediakan layanan stream juga agar nanti bisa melihat gurunya, kemudian bisa melihat teman-temannya. Yang di kelas pun demikian. Tadi juga bisa melihat teman-temannya yang via online ya, karena tadi juga akan terpampang begitu wajahnya di layanan stream begitu Bu ya. Ini mungkin saya juga ingin tanya terkait adik-adik saya, ada Bimo dan juga Aurel ini. Mungkin harapannya ke depan seperti apa ini dengan pembelajaran yang seperti ini untuk kalian sendiri? Dari Bimo terlebih dahulu. Ini kan adalah sebuah langkah baru setelah pandemi di pendidikan dan di sekolah ini. Saya harap ini bisa berlanjut terus berkembang juga, agar semua dan teman-teman dan saya juga yang sudah kelas 12 ini bisa melakukan persiapan menuju universitas dengan lebih baik lagi. Betul sekali. Oh iya, sekarang sudah kelas 12 ya, berarti ini tahun terakhir duduk di bangku SMA ini. Mungkin nanti juga bisa dipersiapkan ini ya untuk Aurel, karena Aurel ini kelas 11 ya, berarti setahun lagi untuk mengikuti jejaknya si Bimo ini. Mungkin dari Aurel sendiri dengan adanya sistem seperti ini, seperti apa mungkin harapan ke depannya Aurel?
Harapan kedepannya sih semoga ya yang pertama keadaan cepat membaik sehingga Betul. Ini bisa yang saya kembali tunggu. ke sekolah semua, bisa bertemu dengan teman-teman gitu. Kemudian semoga sama seperti yang dibilang Kak Bimo tadi, semoga terus berkembang dan ya tadi semoga bisa kembali ke sekolah dengan keadaan yang normal. Karena jujur menghabiskan masa-masa sekolah di rumah itu kurang dapat feel-nya, Betul. kurang dapat feel berkumpul sama teman-teman. Jadi saya harap semoga keadaan ini cepat kembali pulih lagi. Betul sekali. Karena sebenarnya kalau masa-masa SMA ini justru masa-masa di mana kalian juga harus lebih sering bersosial ya ke teman-teman yang seumuran begitu. Ini mungkin saya juga akan ke Bu Suci lagi karena ini juga penting tadi disampaikan sebagai langkah-langkah antisipasi ini mungkin untuk keluar masuk berarti nanti akan diperiksa Bu ya untuk suhu dan lain-lain. Apakah seperti itu Bu mungkin? Iya Pak. Maaf saya panggil Pak. Boleh tidak Bapak? Baik. Ada pintu kedatangan dan keluaran untuk siswa masuk ada gerbang depan. Gerbang depan ada screening dari security. Protokol yang pertama jelas pakai termogan ya. Itu di bawah 37,5 yang diizinkan untuk masuk. Kemudian sampai ke area gedung masing-masing, kita kan satu lokal sekolah, ada SD, SMP, SMA. Nanti menuju ke gedung masing-masing dengan kendaraan, dengan mobilnya sendiri-sendiri, sampai turun di gedung SMA, ini saya bicara tentang protokolnya SMA, akan ada petugas Satgas COVID-nya sekolah, yang oleh guru-guru piket ini yang akan men-screening siswa yang masuk itu. Jadi 2 kali sampai dicek suhu. Kemudian setelah dicek suhu, para guru piket akan mengarahkan anak-anak untuk cuci tangan dulu. Ini sudah kita sediakan banyak tempat, banyak titik. Jadi memungkinkan untuk tidak terjadi penumpukan antrian cuci tangan. Nah, setelah diyakinkan cuci tangan, kita juga sediakan hand sanitizer di meja penerimaan awal. Masuk ke kelas masing-masing. Seperti itu, Mas, untuk kedatangan. Nah, untuk kepulangan pun kita atur. Ada pintu depan dan pintu belakang. Kalau kedatangan semuanya lewat pintu depan, kalau kepulangan kita bagi. Siswa yang membawa kendaraan pribadi pulang melalui pintu belakang. Siswa yang menggunakan jemput orang tuanya itu lewat pintu depan. Nah, jeda setiap kali siswa pulang, kelas pulang, ini kita jeda per 10 menit. Kelas 10 dulu pulang, bersih, baru kelas 11 diizinkan. Jadi tidak, sekalipun di sekolah itu hanya sedikit, 40% yang masuk, tapi tetap tidak ada gerombolan-gerombolan. Termasuk di sekolah juga kita tidak membuka kantin. Tidak diizinkan pula anak-anak pesan makanan melalui layanan online. Jadi kalau orang tua mengizinkan anaknya masuk, yang pertama jelas harus bersedia antar jemput putranya, kemudian rapid test sebagai syarat utama, juga harus menyediakan bekal untuk putra putrinya karena tidak diizinkan ke kantin dan tidak diizinkan keluar dari kelasnya. Begitu masuk kelas, keluar kelas, pulang, kecuali ke toilet tentunya. Begitu Mas. Baik, jadi saat ini memang peran serta orang tua juga sangat besar ya. Ini mengantarkan, menjemput, kemudian juga tadi saat di rumah juga monitoring begitu agar nantinya semua plan yang sudah dicanangkan oleh Sekolah Pembangunan Jaya 2, SMA Pembangunan Jaya 2 maksudnya ini bisa terlaksana dengan maksimal. Kalau saya coba ke Pak Dirk ya, atau Mr. Dirk, ini mungkin dengan seluruh tadi untuk peraturan yang sudah ditetapkan sekolah, persetujuan yang sudah ditetapkan sekolah, ini kira-kira dari Mr. Dirk sendiri, ini seperti apa ke depannya untuk bekerja sama dengan pihak sekolah sendiri? My opinion about this is that every student or every parent should choose what they think is the best. But again, I think the protocol is very good. It's the students must show discipline, and also the school must have a kind of officer or a person who oversee that all discipline will be done.
And there must be also punishment rules, but I think that's already in the SOP, that people who not follow the discipline will not be allowed to enter in the school. So I think this is good. Okay. And what do you think about this parent role, about teamwork, school and the parents? Kerjasama orang tua dan siswa ini, orang tua dan pihak sekolah maksudnya, ini menurut Mr. Dirk seperti apa? Kalau tadi yang sudah dijelaskan begitu. Yeah, this is one of the efforts the parents must do, and I agree you should not go by public bus or public transport. So if the parents agree that the children go, they must do an extra effort to make them go safe to school. That can, for the people of this classroom, they may already be going alone by motorcycle or by car. But if there will be younger people, the parents must take arrangements to make them safe go into school. Right, that's right ya. Jadi untuk saat ini memang tadi Mr. Dirk juga sangat setuju untuk skema kerja sama dari orang tua atau wali murid dengan pihak sekolah tadi terkait dengan penjemputan, kemudian juga saat mengantar para siswanya, ini juga sangat penting ya. Jadi untuk sahabat Suara Sidoarjo tadi sudah disampaikan semua ini untuk segala protokol kesehatan yang sudah disiapkan, kemudian juga mungkin langkah-langkah apa saja untuk antisipasi saat siswa tidak ada di sekolah, tadi juga sudah disampaikan juga ini. Tadi yang menarik sebenarnya dari saya terkait dengan pembelajaran hybrid ini. Jadi ini juga masih jarang dilakukan ya oleh beberapa pihak sekolah yang saat ini memang masih menunggu juga untuk pembelajaran tatap muka yang rencananya dimulai pada tahun depan. Tapi ini mungkin dari Bu Suci, apakah nanti kemungkinan juga akan sedikit sharing-sharing begitu dengan sekolah lain terkait dengan skema hybrid dan lain-lain nih Bu Suci? Mungkin juga sekaligus menutup ya untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Ya, siap Mas. Jadi poin utamanya untuk bisa pembelajaran hybrid ataupun blended adalah jaringan internet. Ini jadi kami memfasilitasi setiap kelas kami dengan sambungan LAN. Kemudian harus ada komputer ataupun laptop itu sebagai sarana utama, kendaraan utamanya guru dalam mengajar. Kemudian jelas ada webcamnya di sana. Kemudian kita butuh proyektor juga untuk men-share teman-teman yang ada di rumah. Kemudian speaker pasti kita perlukan untuk komunikasi dua arah. Kemudian clip on, guru ketika mengajar suaranya bisa didengar anak-anak di hadapan, tidak bisa didengar anak-anak yang di rumah. Kemudian tripod HP atau HP-nya juga atau kamera yang buat merekam dari belakang itu tadi. Kemudian wifi karena tidak selalu guru itu mengajar hanya dengan PC. Anak-anak juga kita memerlukan untuk wifi-nya. Kemudian untuk protokolernya tetap harus kita sediakan desinfektan kecil di meja guru karena yang moving, biasanya kami kalau normal pembelajaran siswanya yang moving, pindah kelas-kelas, kelas matematika, kelas fisika. Nah khusus pada masa pandemi ini gurunya yang moving, karena gurunya yang moving jadi setiap kali gurunya ganti, kursi meja guru akan disemprot. Kemudian hand sanitizer sekalipun setiap anak di kami itu diwajibkan membawa minimal 3 masker. Maskernya itu masker medis atau masker 3 lapis, tidak diizinkan untuk scuba. Setiap 2 jam sekali akan disarankan untuk ganti dan digunting, dibuang. Kemudian pentek tadi yang saya jelaskan untuk ketika ada aktivitas coret-coret di papan tulis. Kemudian ada juga tempat sampah yang harus kita sediakan khusus untuk pembuangan maskernya, karena begitu masker ini sudah digunting harus ada sampah khusus dan dipastikan dibuang jauh dari warga sekolah.
Begitu Mas. Oke, baik. Itu yang fasilitas yang jelas dibutuhkan. Kemudian kalau dari kemampuan skill SDM-nya, ini gurunya harus menguasai IT memang. Bagaimana dia bisa mengajar dengan menggunakan gadget-gadget itu tadi. Itu yang bisa saya bagi untuk sementara. Baik. Ini mungkin juga sekaligus beberapa pesan yang bisa disampaikan ini untuk adik-adik yang rencananya pada tahun depan akan melaksanakan skema tatap muka juga di beberapa sekolah. Ini mungkin pesan yang bisa menginspirasi begitu, karena tadi segala persiapan dari SMA Pembangunan Jaya 2 juga sangat luar biasa. Tentunya juga seharusnya bisa dicontoh juga ya oleh yang lainnya dan juga bisa memberikan kenyamanan untuk anak-anak didiknya. Ini Bu, mungkin pesannya untuk para siswa sendiri Bu. Kalau saya pesan kepada siswa dan kepada para orang tua, pada para siswa adalah yang pertama, belajar dimanapun itu bisa, asalkan kalian bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal. Belajar itu bisa dimanapun. Kemudian pada orang tua juga kembali kenyamanan orang tua bagaimana melepas anak, karena kita tahu bahwa COVID ini benar ada, bukan hanya main-main. Kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, karena cepat atau lambatnya virus ini usai itu tergantung dari kedisiplinan kita. Nah, untuk para orang tua yang merasa belum nyaman karena namanya anak-anak itu sulit kontrolnya, itu adalah kebebasan Bapak Ibu ketika memilih menarik anaknya pembelajaran di rumah atau di sekolah. Kalau di sekolah ya kembali komitmen bagaimana menjaga anak ini. Kalau di rumah pun komitmen kembali bagaimana bisa mendampingi anak-anak dalam pengasuhan Bapak Ibu. Itu Mas yang bisa saya sampaikan. Baik, ini juga sepertinya kita juga harus menutup terlebih dahulu untuk kebersamaan kita pada siang hari ini karena sudah 1 jam lewat begitu Bu ya. Sangat menyenangkan sekali nih untuk berbincang-bincang bersama dengan dua adik-adik saya ini. Ada juga Bu Suci. Tadi juga saya sempat terbantu oleh Bu Yuni ya saat saya sedang mencoba untuk berbahasa Inggris tadi. Thank you sir for your support in this talk, our interview ya. Terima kasih atas bantuannya juga ini untuk talk show kita pada siang hari ini. Semoga kita bisa melanjutkan lagi dalam skema tatap muka ya, agar lebih asik begitu. Dan untuk Sekolah Pembangunan Jaya 2, SMA Pembangunan Jaya 2 maksudnya, terima kasih juga sudah diberikan beberapa penjelasan yang sangat menarik, yang juga sudah setidaknya ini meringankan perasaan beratnya orang tua ketika harus melepaskan anak-anaknya untuk sekolah tatap muka begitu ya. Jangan khawatir untuk para orang tua, karena segala sesuatu yang sudah dipersiapkan SMA Pembangunan Jaya 2 ini tadi juga sudah sangat siap saya nilai tadi ya. Jadi untuk Bu Suci, kemudian ada juga Aurel, Bimo dan juga Pak Dirk, Mr. Dirk maksud saya. Ini terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Thank you. Baik sahabat, demikian kita sudah berbincang-bincang bersama dengan sahabat-sahabat kita dari SMA Pembangunan Jaya 2 yang tadi juga sudah menjelaskan terkait dengan skema tatap muka yang akan dilaksanakan jika sudah berlangsung ya untuk pembelajaran tatap mukanya sendiri, semuanya sudah tersusun dengan baik.